Oke. Yang itu air hidrolisisnya di P yang nomor berapa ya Pak? Oke, itu airnya di hidrolisis di P yang paling terakhir. Gitu. Jadi di P yang paling luar dari ribos. Gitu. Jadi kan kalau ATP itu pasti ada adenin yang pertama, lalu ribosa, lalu 3 fosfat, ya kan? Nah, fosfat yang paling terakhir itu dia mengalami hidrolisis. Begitu. Oke, sampai di sini masih bisa dipahami? Ini maaf ya, nanti ada kayak panel box yang warna abu-abu. Ini saya bisa melihat chat dari kalian aja sih. Gitu. Oke. Ini adalah regenerasi dari ATP. Oke. Jadi ini adalah pathway-nya dari proses ATP menjadi ADP dan itu terus menerus mengalami regenerasi. Jadi yang dari ADP menjadi ATP itu energinya didapatkan dari proses katabolisme atau proses eksergonik. Ya, jadi ini proses katabolisme dan dia eksergonik. Lalu saya mute dulu, ada yang Odelia Audi. Oh ini ada nih. Oke. Nah, ATP yang menjadi ADP ini karena dia menghasilkan energi atau yielding di energi, jadi dia energinya dapat digunakan untuk cellular work ya. Dan ini sifatnya adalah energonik seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini adalah tabel actual free energy dari proses hidrolisis. Jadi ada juga kalau misalnya sebuah sebuah reaksi itu dari ATP menjadi ADP menjadi PI, jadi dari ATP ini dari ATP menjadi ADP jadi ADP. Nah dia itu punya konsentrasi keseimbangan yang berbeda-beda gitu. Dengan konsentrasi keseimbangan yang berbeda. Nah contohnya kalau di human erythrocyte itu keseimbangannya seperti ini, equilibrium state ini, seperti ini. Nah kalau di E. coli seperti ini juga. Dan keseimbangan itu bisa dihitung yang disebut dengan delta GP. Oke, delta GP atau yang disebut dengan potensi fosforilasi. Seperti itu. Nah ini ada hubungannya sama yang kemarin kita pelajarin. Yang masih ingat nggak? Delta G0 yang kemarin itu udah menghitung free energy. Nah itu masih ada hubungan sama ini. Kita langsung tambah aja ya. Oke, ini ada contohnya. Jadi coba kalian bisa lakukan berapa ini hitung actual free energy of hydrolysis of ATP delta GT di human erythrocyte. Ya, ini dituliskan bahwa di human erythrocyte itu bahwa ATP-nya itu yang dihasilkan minus 30,5 dengan konsentrasi ATP, ADP, dan PI sesuai dengan tabel yang sudah saya lihat. Nah, sekarang kita lihat dulu yang sebelumnya. Nah, ATP-nya 2,25. Ini kalian catat dulu deh, mendingan. Coba. Dicatat yang human erythrocyte-nya aja. Dicatat yang ATP, ADP, dan juga PI. Dan ini satuannya adalah
ini ya, mikromolar ya. Satuannya mikromolar. Jadi nanti karena ini satuan mikromolar dan kita menghitungnya dalam satuan molar, sehingga dikali 10 pangkat berapa? Dikali 10 pangkat minus 3. Oke. Kali 10 pangkat minus 3 dibagi 2,25. Oke, sudah dicatat? Sudah belum? Yang human erythrocyte-nya deh, dicatat dulu. Kalau udah belum. Oke, nah sekarang ini ya, hitung. Ini delta G0-nya itu sudah diketahui ya, minus 30. Minus 30,5. Oke. Terus ini temperaturnya jangan lupa 37. Ya. Sekarang coba hitung delta Cp-nya. Ada yang sudah bisa dapat belum? Ingat nggak R-nya berapa? Kalau ada yang udah, kasih tahu ya. Itu 0,082 apa sel? R-nya. Kok bisa? Iya, 38,315. Itu masih satuannya joule per mol ya. 8,315 joule per mol. Lalu T-nya dengan 298 plus 37. Lalu plan, nah itu plannya gimana caranya? Ingat ATP-nya itu, ADP-nya itu adalah berapa? 0,25 kali 10 pangkat minus 3. Coba ada yang udah belum? Pak, kok T-nya ditambah 2 karena ini satuannya kan Kelvin. Jadi dari derajat 37 derajat Celcius itu kita harus ubah dulu ke Kelvin. Kok 298 sih? Sorry. Ditambahnya kok lupa jadi 273? Ya benar. 273. Tadi yang tanggal ATP-nya boleh jelasin benar lagi nggak Pak? Maaf ya, tadi saya salah. Nih. Ini kenapa saya kasih tahu ini? Karena sebetulnya pas UTS kemarin banyak angkatan 2018 yang salah soal ini. Gitu. Jadi waktu itu sempat saya keluarkan. Ini ada yang udah bisa? Yuk, siapa yang sudah bisa delta GP-nya? Besok keluarin lagi Pak. Ya kita lihat aja nanti ya. Ayo berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Pada lama amat sih. Ada ngitung nggak sih? Ngitung pakai HP. Bentar Pak, ngitung
hitung dulu. Oke, siap. Kok saya ketemunya minus 22 ribuan ya Pak? Itu mungkin ini kali belum dikonversi dari joule per mol diganti jadi kilojoule per mol. Gitu. Tapi itu apanya 22.000? Nah, yuk Bu, beda-beda. Minus 11,9. Ada yang minus 22. Saya percaya Depat. Kenapa? Kenapa percaya Depat? Di bawah Patricia. Dengar kalkulator ya. Nah. Oke. Nih, hasilnya. Hasilnya adalah 52 kilojoule per mol. Oke. Ya, pada bingung. Bisa diterima tidak? Solution, the concentration of ATP. Kenapa dikali 10 pangkat minus 3? Nah, tadi kan sudah saya bilang. Satuannya itu mikromolar. Sedangkan satuannya kan mikromolar. Sedangkan kan kalau konsentrasi ini kan dalam bentuknya molar. Jadi harus dikali 10 pangkat minus 3. Gitu. Itu. Jadi karena satuannya mikromolar, harus dikali 10 pangkat minus 3 untuk jadiin molar ininya. Di sini kan konsentrasinya dalam bentuk molar ya. Gitu. Makanya dikali 10 pangkat minus 3. Tuh, oke. Gadit ya. Minus 52 kilojoule per mol. Sekarang ini adalah soal yang saya keluarkan persis dari midterm exam 2019. Dan waktu itu kebetulan pakai bahasa Inggris. Gitu. Silahkan dihitung. Coba. Dan saya waktu itu sengaja memberikan human health dan juga E. coli health. Gitu. Silahkan dihitung. Jadi baca baik-baik soalnya. Oke. Besok jangan pakai bahasa Inggris. Kenapa memangnya? Kan anak UGM jago-jago bahasa Inggris ya. Ayo. Ada yang bisa nggak? Jawab AGP. Ya. Berapa? Kita semua cinta bahasa Indonesia. Alasan aja nih kalian. Ayo ada yang udah hitung belum? Jangan sampai salah ya. Ini juga saya mengecoh di sini dan di sini. Oke. Ini sengaja saya bikin ada 2. Biar kalian aware mana yang harus dipakai. Gitu. Ayo, ada yang bisa? Kalau bisa saya kasih ini deh. Kelihatan nggak sih Indomie? Kelihatan nggak sih video saya? Saya bingung. Ya, aku nggak ngeliat video mereka saya. Berpak hitung. Ya. Apa? Di Burjo juga ada Pak. Ya Allah. Apa? Ayo ditulis di chat. Jadi belum? Ini jawabannya nggak ada. Minus 47.
Iya, ini benar, Mas Muhammad Ridwan Anggita. Minus 47,6 kilojoule per mol. Ya, itu kilojoule per mol. Tadi Ln ATP kali PI itu ADP ya? Apa? Bukan. Jadi pembaginya adalah nih, di jalur. Nah, ini. Kalau kalian lihat adalah atasnya itu selalu produk. Ini produk. Ini produk. Ini reaktan. Ini reaktan. Substratnya. Substrat. Oke. Jadi ADP, ini produk. ADP sama PI per substratnya. Yaitu ADP. Tadi benar jawabannya minus 47,6 atau 0,5 ya. 11 lah. Gitu. Nanti untuk jawabannya, untuk detailnya kalau ada yang masih salah bisa tanya ke Mas Ridwan Anggita. Kita lanjut. Oke. Nah ini hanya tulisan bahwa biasanya konsentrasi total itu agak sedikit berbeda, yaitu pasti biasanya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi bebas. Dan ini biasanya perbedaan ini terjadi karena adanya tight binding, jadi binding dari ATP, ADP, dan PI yang berbeda-beda di protein seluler. Seperti itu. Ini standar PMI-nya yang biasa, yang delta G0 biasa ya ini, bukan derivasi. Ya, ini adalah hidrolisis ATP. Jadi selain yang tadi proses hidrolisis yang tadi ada 3 step, ini juga kalau misalnya contohnya adalah ATP ini digunakan untuk mengubah sebuah senyawa. Misalnya ini contohnya adalah senyawa glutamat ya, menjadi glutamin. Nah, dari glutamat ada NH3. Nah, itu sebenarnya prosesnya tidak hanya cuma attach atau di attachment dari sini, tapi prosesnya yang pertama adalah sebetulnya transfer gugus fosfat. Jadi ini yang pertama, transfer gugus fosfatnya dulu ke ini ke glutamat. Lalu setelah itu NH3-nya yang menggantikan gugus fosfatnya. Gitu. Itu sebenarnya seperti itu prosesnya. Jadi tidak langsung di sini biasanya tertulis pada reaksi satu step saja. Seperti itu. Tuh, sampai sini masih bisa diikuti ya. Oke, ini adalah tabel gambar yang menunjukkan bahwa pembedaan dari high energy compound, ini yang bagian atas, ini yang kalau ini nih titiknya di sini adalah minus 25 ya. Minus 25. Jadi ini pastinya kalau misalnya dia energinya lebih besar daripada 25 atau kayak minus 30, minus 40, minus 50, minus 70, ini disebut dengan high energy compound. Sedangkan kalau di bawah itu disebut dengan low energy compound. Gitu. Dan ini banyak misconception. Jadi di mana high energy ini dimaksudkan dengan energi dari pemecahan antara P, fosfat dan oksigen gitu. Banyak yang mengira seperti itu. Tapi sebetulnya pemecahan antara gugus oksigen dan fosfat ini sebetulnya membutuhkan energi. Nah, ini breaking of all chemicals requires an input of energy. Jadi sebetulnya pemecahan ini bukan menghasilkan energi, tapi membutuhkan energi. Namun reaksinya itu hasil akhirnya itu memiliki konten energi konten yang lebih besar. Itulah maksudnya.
Jadi energi rilisnya itu akan lebih besar pada produknya. Gitu. Jadi ini agak bingung memang konsepnya. Tapi ini contohnya kayak gini. Contohnya. Jadi pemecahan dari PEP yang paling atas sih. Ini disebut dengan PEP. PEP. Nah, ini PEP ini disebut dengan fosfat compound yang ini fosfat compound yang punya high energy. Itu PEP ini untuk energinya kan dibilang berapa nih, sekitar minus 61, 65 sekitar itu lah. Oh, ini 61. Nah, itu sebetulnya terjadi dua reaksi ya. Terjadi dua reaksi. Jadi yang pertama adalah hidrolisis dari PEP menjadi piruvat, itu menghasilkan energi minus 61,9. Tapi di sisi lain di bawah sini nih, fosfatnya itu attach sama ADP. Ini yang tadinya 3 ya, ini yang tadinya 2 ya, ADP. Ya kan? Dia attach fosfatnya ke ATP, ke ADP menjadi ATP. Jadi ADP menjadi ATP. Dan itu proses attachment-nya membutuhkan energi. Nah, maka dari itu perubahan antara PEP menjadi piruvat justru ini hasilnya hanya minus 31,4 seperti itu. Tapi yang jadi catatan adalah proses dari PEP ini menjadi piruvat, ini summary-nya ya. PEP menjadi piruvat itu menghasilkan energi sekian, dan dari PEP ini juga sebetulnya menghasilkan ATP. Oke, ATP-nya berapa energinya? Minus 30,5. 30,5 itu yang bisa dipakai lagi. Berarti hasilnya tetap minus 61,9. Gitu. Sampai sini masih bisa mengikuti atau sudah agak-agak bingung? Kurang paham yang minus 30,5. Oke, jadi gini. Jadi PEP itu tadi kan saya bilang bahwa untuk menjadi piruvat dia menghasilkan energi minus 61,9, ya kan? Di sisi lain proses ini mengkonversi ADP menjadi ATP. Jadi dan proses itu membutuhkan energi 30,5. Nah, secara summary, secara garis besar, PEP itu menghasilkan piruvat dan juga ATP. Nah, PEP yang menjadi piruvat itu energinya adalah minus 31,4. Nah, tetapi di sisi lain dia itu masih punya ATP. Nah, masih punya ATP sebagai sumber energi dengan sebanyak 30,5 gitu. Jadi dia masih bisa dia masih bisa menghasilkan energi lagi seperti itu. Jadi intinya apa ya Pak kalau hasilnya sama kayak reaksi 1? Jadi intinya apa ya Pak kalau hasilnya sama seperti reaksi 1? Jadi gini, kalau misalnya jadi intinya apa? Oh, jadi gini, proses dari PEP menjadi piruvat itu, yang terjadi adalah ada 2 step. Jadi yang pertama piruvat menjadi PEP menjadi piruvat, yang kedua adalah ADP menjadi ATP dulu. Gitu. Nah, tetapi saat perjalanan dari PEP menjadi piruvat dan ADP menjadi ATP itu kan ada exchange energi, ada yang membutuhkan dan juga ada yang mengeluarkan. Gitu. Ada yang membutuhkan, ada juga yang mengeluarkan. Nah, karena dia menghasilkan mengenerate ATP lagi, nah ATP-nya ini bisa digunakan lagi oleh PEP. Bisa digunakan lagi untuk untuk tubuh kita untuk melakukan proses reaksi. Seperti itu. Jadi memang hasilnya tuh kalau di PEP, di contoh PEP itu sama. Tapi kalau misalnya di contoh yang lain ya. Contoh yang lain seperti ini, fosfokreatin itu juga sama sebetulnya.
dari atas dia menghasilkan ATP, ATP-nya bisa dipakai lagi. Nah, tapi kalau misalnya kayak ATP untuk menjadi glukos fosfat atau gliserol, dia tidak akan terjadi proses ini loh, proses yang ini, dia tidak akan ada proses ini seperti ini, gitu. Jadi dia PFP jadi piruvat itu menghasilkan, ya betul, seperti itu, betul, menghasilkan minus 30,5 dan minus 31,4. Oke, ini kita lanjut lagi. ATP sebagai transport aktif. Oke, jadi tadi ada Mbak yang bilang kalau wifi-nya bilang ya. Nanti ini kebetulan saya rekam, jadi insya Allah saya upload di mana ya? Di YouTube mungkin atau di simpan UGM, nantilah gampang. Itu akan saya upload di sana untuk diakses lagi. Oke. Ini kita masuk lagi ke ATP sebagai transport aktif. Jadi ini adalah salah satu fungsi bahwa ATP dapat mensuplai energi untuk transport ion atau molekul. Ya, ion atau molekulnya di sini contohnya adalah natrium. Ini yang warna merah nih, 3 natrium, yang bulatnya merah. Ini 3 natrium. Lalu ada juga transport kalium, ya, gitu. Ini mekanisme dari yang disebut dengan Na+, K+, ATPase. Na+, ATPase. Jadi ini prosesnya itu terjadi di, maksudnya inside adalah di sitosol atau sitoplasma, dan outside itu ya di luarnya sitoplasma. Gitu. Jadi ini ATP yang yang memberikan energi untuk proses transport dari 3 natrium keluar dan juga kalium ke dalam, seperti itu. Oke, ini cuma itu aja salah satu contohnya. Ini cuma sebagai catatan saja, sekilas bahwa ini secara garis besar proses glikolisis itu seperti ini, lalu dia masuk ke siklus Krebs, lalu masuk lagi ke ATP. Jadi di sini banyak sekali exchange dari ATP menjadi ADP. Ini contohnya di sini. Lalu di sini juga ada dari ADP menjadi ATP. Itu saja yang mau saya sampaikan kalau di sini. Saya nggak menjelaskan detail mengenai glikolisis juga siklus asam citrat gitu. Dan juga Krebs cycle. Gitu. Jadi intinya di proses ini banyak sekali terjadi exchange dari ATP. Oke, ini yang part keempat, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi di sini dapat terlihat bahwa intinya dari proses reduksi tadi elektronnya itu kita mendapatkan sebuah elektron. Kalau misalnya proses oksidasi, sebuah reaktan kehilangan dari elektron, seperti itu. Dan untuk di non fotosintetik organisme, elektron ini didapatkan dari makanan. Sedangkan di organisme fotosintetik, elektronnya itu didapatkan dari absorpsi cahaya. Oke, dari absorpsi cahaya. Jadi cahaya sinar matahari itu memancarkan elektron. Nah, elektronnya itu yang ditangkap oleh oleh membran tilakoid untuk proses fotosintesis. Bedanya di situ antara non fotosintetik organisme dan fotosintetik organisme. Oke.
Nah, ini ada yang disebut dengan electromotive force. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan electromotive force, yang gunanya adalah untuk membuat siklus elektron di tubuh kita itu tetap berjalan. Jadi kalau analoginya itu seperti analogi sirkuit. Itu kalau misalnya di mobil deh, kalian mau starter mobil, pasti biasanya starter mobil atau motor, lalu kalian nyalakan kuncinya, kan dia akan starter. Nah, itu adalah proses electromotive force. Jadi dari kutub negatif, elektronnya bergerak ke aki untuk merecharge akinya. Lalu dari akinya itu bentuknya elektron, dia akan memutar lagi, ya, mutar lagi ke arah mesinnya. Gitu. Jadi elektronnya untuk menghidupkan mesinnya. Itu contohnya di analogi di mobil ataupun motor. Nah, kalau misalnya di manusia, itu juga ada electromotive force-nya dalam bentuk oksidasi dari makanan-makanan yang kita makan. Itu contohnya glukos, itu juga sebagai sumber dari elektron. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, carrier-nya itu siapa? Nah, kalau misalnya di mobil atau motor kan, carrier dari elektron itu kan kabel, ya kan? Jadi dari satu kabel dari aki ke jalan misalnya masuk ke lampu deh. Nah, itu kan dialirin oleh kabel. Nah, kabel itu yang berfungsi untuk sebagai carrier. Nah, bedanya kalau di manusia atau di tumbuhan, biasanya manusia atau tumbuhan ya, itu kabelnya adalah NADP atau NADPH. Gitu. Ini NADP, NADPH, FADH, gitu. Itu adalah salah satu contoh dari elektron carrier-nya. Seperti itu. Dan NADP dan NADPH ini disebut sebagai koenzim. Ya. Suara saya hilang. Bentar. Halo. Oke. Nah, ini salah satu contoh oksidasi ya. Jadi contohnya adalah karbohidrat dan bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Fungsinya adalah dia pasti sebagai supplying energi dari produksi ATP. Dan proses ini pasti melalui berbagai proses multi-step oksidasi. Jadi oksidasi dari karbohidratnya itu mengalami macam sekali. Jadi macam-macam kita disebut dengan multi-step oxidation. Lalu elektron yang dari karbohidrat ini dia akan terikut di proses-proses oksidasi dengan koenzim yang tadi yang saya bilang dia spesial untuk membawa elektron seperti NAD dan juga FAD. Gitu. Apa bedanya koenzim dengan kofaktor? Ada yang tahu nggak? Bedanya koenzim dengan kofaktor. Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak? Koenzim itu yang mana? Kofaktor yang mana? Coba ditulis di chat. Koenzim yang mana? Koenzim waduh, nggak ada yang tahu ini, bingung. Enzim sifator ya. Dan enzim itu katalis kayaknya. Ya, saya boleh ngomongin enzim. Koenzim. Beda ya, enzim sama koenzim. Jangan sampai salah. Enzim dan koenzim itu beda. Iya,
Tapi walaupun sifatnya dia mirip sih, gitu. Sama-sama sebagai membantu proses reaksi, gitu. Nah, bedanya adalah kalau koenzim ini ada di slide selanjutnya. Nah, koenzim ini adalah dia kan kalau enzim itu pasti dia molekul protein, ya kan? Kalau enzim. Nah, kalau koenzim dia itu justru molekul non protein yang punya karbon. Nah, dia konten karbon. Dia dapat terikat dengan enzim pada active site-nya untuk memproses reaksi, mengkatalis reaksi. Nah, kalau bedanya kalau kofaktor itu tidak mengandung karbon. Oke. Jadi sama-sama molekul non protein, satu bedanya satu mengandung karbon, satunya tidak mengandung karbon, dan sama-sama keduanya membantu proses mengkatalisis proses reaksi, gitu. Dan keduanya ini dapat digunakan berkali-kali karena disebutkan di sini, jadi dapat digunakan berkali-kali saat di pairing dengan enzim. Gitu. Contohnya adalah koenzim, yaitu ini yang tadi kita bilang adalah NAD, NADP. NAD nikotinamid adeninukleotide. Kalau NADP ada fosfatnya. Ini ada fosfatnya. Lalu kalau NAD plus dia itu dalam kondisi yang teroksidasi. Kalau NADH tinggal dasarnya, dengan ini juga NADPH itu ada tambahan additional hidrogen atom. Itu ada atom hidrogennya di dalam NAD dan juga NADP. Nah ini adalah dari NAD menjadi NADH. Seperti ini contohnya, dia NAD bisa mengikat satu atom hidrogen. NAD menjadi NADH bisa mengikat satu atom hidrogen. Itu mengikatnya di sini. Di sini mengikatnya. Begitu. Oke, di sini hanya penjelasan bahwa ini adalah sebagai contoh bahwa proses general dari NAD menjadi NADH atau NADPH menjadi NADP plus dengan bantuan enzim dehidrogenase. Ya, ini enzimnya yang dipakai yaitu untuk enzim yang di sini nih. Ini enzimnya adalah enzim dehidrogenase. Gitu. Lalu kemudian contohnya adalah ini kan A ini bisa macam-macam. A ini bisa molekul macam-macam. Jadi contohnya adalah, sebentar kita pakai contoh yang awal aja yang atas. Yang atas ini adalah etanol. Ini etanol ETOH. Lalu yang di sini A-nya itu adalah asetaldehid. Asetaldehid itu CH3 CHO. Etanol itu CH3C2OH. Ya. Itu salah satu prosesnya itu disebut dengan katabolisme etanol dengan alkohol dehidrogenase catalase. Ini asetaldehid, ini etanol. Gitu. Lalu ini adalah cuman
perbedaan ini aja sih, apa namanya, mengenai NAD yang dalam bentuk teroksidasi menjadi bentuk tereduksi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini berisik nggak sih by the way saya? Atau lingkungan saya berisik? Enggak ya? Soalnya ada beberapa orang yang ada. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi ke mana namanya? Sebelum kita lanjut lagi ke bab selanjutnya. Nanti ini saya kirimin materinya ke Mas Elo aja. Gitu. Yang mau tanyain. Kalau kita bisa masuk ke sini. Kalau FADH termasuk elektron carrier bukan, Pak? Iya betul, FADH juga termasuk elektron carrier. Gitu. Nanti FADH ini dibutuhkan kok di proses elektron transport chain di dalam proses apa namanya, di dalam mitokondria, gitu. Jadi nggak cuma FADH, nggak cuma NADH, tapi FADH-nya juga. Gitu. Masih bingung yang electromotive force? Oke, jadi gini, gimana ya? Jadi electromotive force itu adalah sesuai namanya ya. Sesuai namanya, electromotive force itu adalah gaya perpindahan dari elektron. Gitu. Nah, begini, kalau misalnya yang di motor atau mobil, perpindahan elektronnya itu terjadi di antara aki dan juga mesin mobil. Gitu. Jadi dari aki ke mesin mobil itu kan pasti ada kabel, kan? Terus dari mesin ke aki lagi juga ada kabel. Nah, saat di starter, elektronnya itu berpindah dari kutub yang negatif menuju kutub yang positif. Jadi yang negatif dia masuk dari aki, dia keluar ke mesin. Karena adanya elektron, dia akan bergerak. Oke. Nah, elektron itu tidak hanya diam di sana, tetapi dia lanjut lagi masuk ke dalam aki, ke kutub yang positif. Nah, itu yang disebut dengan electromotive force kalau di mobil atau motor. Nah, kalau di tubuh kita, electromotive force-nya itu apa? Nah, electromotive force-nya adalah, jadi kalau kita punya glukosa nih, kita makan, kita punya glukosa, nah glukosanya itu akan teroksidasi di dalam tubuh kita, menghasilkan energi. Menghasilkan elektron-elektron dan juga energi. Nah, elektronnya itu disalurkan di tubuh kita masuk ke dalam proses glikolisis, ke elektron transport system di mitokondria. Nah, itu yang menghasilkan ATP. Itu. Jadi itu yang ada di tubuh kita. Begitu. Dalam bentuknya, dia carrier-nya adalah, kalau yang di mobil adalah shuttle, tapi kalau di manusia itu adalah NADH, FADH, gitu, NAD, NADP, gitu. Itu bedanya kalau di kita. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke fotosintesis? Ini masih ada 30 menit. Ya, nggak ada yang kurang berarti. 20 menit. Nanti fotosintesisnya ini apa namanya bentar aja kok. Karena habis itu kan masih ada tugas. Yang enzim itu membantu apanya, Pak? Yang enzim itu kan gini. Jadi kayak misalnya yang waktu itu ada proses transaminasi. Nah, enzim membantu di situ. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau koenzim itu biasanya hanya untuk membantu di sebagai carrier elektron. Gitu. Koenzim ya, enzim dengan koenzim jangan sampai keliru. Gitu. Ini beneran nggak kedengeran apa-apa ya, soalnya kayak ada bunyi-bunyi air gitu. Lalu ada
bunyi ayam. Oke. Ada ayam ya Pak? Yang benar ada ayam. Makanya saya bingung. Atau pindah tempat saya bingung. Agak ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke fotosintesis. Ya. Fotosintesis itu disebut sebagai harvesting light energy. Jadi dia mengambil energi dari sumber cahaya dan hanya bisa dilakukan oleh organisme fotosintetik. Ya, fotosintetik atau disebut dengan fotosintetik sel. Nah ini fotosintetik sel. Oke. Reaksinya adalah dari karbon dioksida yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk heterotropik atau manusia atau apapun itu makhluk hidup yang bernafas itu akan menghasilkan CO2 diubah dengan bantuan dari cahaya untuk menghasilkan oksigen maupun karbohidrat ya CH2O itu karbohidrat. Dan proses ini baru akan mengenerate ATP. Gitu. Nah, di sini ini adalah ada 3 mekanisme dari sebentar saya pindah ke ruangan yang lain. Oke. Jadi gini, ini ada mekanisme dari generasi ATP. Jadi ada 3 mekanisme yang soalnya ganggu aja deh. Ya pusing. Aduh. Jadi yang pertama adalah proses pembuatan ATP ini atau yang disebut dengan fosforilasi. Jadi yang pertama itu disebut dengan substrat level fosforilasi. Nah, substrat level fosforilasi itu contohnya ini yang ada di gambar di sini. Jadi substrat langsung ada fosfatnya jadi ADP, lalu masih ada produknya, ini kan produk ya. Ini produk jadi ATP. Nah, contohnya ini itu adalah apa namanya PEP. Ini substrat level fosforilasi ya. Ini contohnya adalah PEP yang tadi PEP jadi pirufat terus jadi ADP sama ATP. Ini contohnya dari substrat level fosforilasi. Kalau oksidatif fosforilasi ini terjadinya di mitokondria. Oke, di mitokondria. Ini mitokondria. Terjadinya di mitokondria. Terjadi di mitokondria. Jadi di mitokondria itu kan ada yang tadi saya jelasin ada ATP sintase, ATP sintase tuh. Ada ATP sintase yang dia bisa mengenerate ADP dengan fosfat, dia jadi bergabung menjadi satu lalu membentuk ATP. Nah, kalau yang paling terakhir ini yang fotofosforilasi ini terjadinya di apa namanya di makhluk-makhluk yang bisa berfotosintesis seperti itu. Ini adalah tadi kita balik lagi ke oksidatif fosforilasi. Jadi oksidatif fosforilasi itu banyak seriesnya. Jadi dengan bantuan NADH dan EKDH, lalu ini flow dan elektronnya macam-macam, dia membentuk macam-macam. Dan
Sequence ini biasanya di ini, elektron transport chain, seperti itu. Kalau yang ini adalah fosforilasi, biasanya ada di makhluk-makhluk yang mengandung klorofil, karena klorofil adalah pigmen yang bisa mengikat cahaya. Oke. Jadi klorofil itu adalah pigmen yang dapat mengikat dari cahaya. Nah, jadi di sini secara garis besar cahaya masuk ke dalam klorofil, lalu dia tereksitasi. Jadi elektronnya itu tereksitasi, sebutannya tereksitasi, dia naik dari keadaan yang steady state, dia naik ke tereksitasi, jika naik ke atas. Saat naik ke atas, dia akan mencoba menurunkan kondisinya menuju bawah lagi, namun masuk ke dalam elektron transport chain. Jadi ada masuk ke elektron transport chain. Nah, di dalam elektron transport chain itu membentuk energi. Jadi dia mengenerate energi lagi. Gitu. Pak, suaranya agak putus-putus. Oh iya, gimana dong? Muka saya kelihatan nggak sih? Ini mukanya kelihatan atau enggak sih sebenarnya? Jadi kelihatan ya? Oke. Nah, terus nah, di dalam tadi yang seperti saya bilang bahwa di dalam fotofosforilasi dia pasti membutuhkan klorofil ini. Jadi untuk mengubah elektron dari keadaan state-nya, keadaan yang di bawah, dia naik nih ke atas, excited ya. Di sini aja disebut dengan excited. Jadi elektronnya itu excited kayak ya dia excited, jadi keadaannya itu energinya sangat tinggi. Nah, tapi energi yang tinggi ini, elektron dalam keadaan tereksitasi, dia itu tidak menghasilkan energi langsung, namun harus masuk ke elektron transport chain itu untuk masuk ke ATP, untuk menghasilkan ATP. Maaf. Ini proses dari fotosintesis. Jadi prosesnya itu pasti ada dua. Jadi yang pertama adalah reaksi cahaya, pasti membutuhkan cahaya dulu. Di sini ini yang reaksi pertama, mengabsorb cahaya energi dan mengubahnya menjadi ATP maupun NADPH. Gitu. Lalu proses yang kedua adalah proses karbon asimilasi reaksi. Dulu itu banyak miskonsepsi mengenai karbon asimilasi. Jadi banyak yang bilang misleading dari dark reaction. Jadi kalau ada light reaction, ada dark reaction. Maksudnya dark reaction dulu itu dibilang bahwa itu salah satu proses perubahan menjadi karbohidrat. Padahal itu tidak benar. Jadi proses karbon asimilasi itu dapat terjadi pada saat siang hari menggunakan cahaya. Seperti itu. Atau ini carbon assimilation reaction biasa disebut dengan carbon fixation reaction. Carbon fixation reaction. Aduh, nggak kelihatan ya. Ini adalah penjelasan mengenai fotosintesis terjadi di kloroplast. Ya. Ini adalah diagram skema dari kloroplast. Jadi ada outer membran, gunanya untuk ini permeable ke molekul-molekul dan ion. Lalu ada juga inner membran untuk menutup internal compartment, jadi silakoidnya itu nggak kemana-mana. Lalu ada juga cairan di dalamnya yang disebut dengan stroma. Dia itu banyak enzim untuk proses carbon assimilation reaction. Seperti itu. Lalu
Ada juga yang bentuknya kayak lempengan-lempengan gitu, itu disebut dengan tilakoid. Kalau satu disebutnya tilakoid, kalau banyak disebutnya grana. Gitu. Dan di dalam tilakoid ini, dalam tilakoid ada yang namanya lamelae. Tulis aja di sini. Lamelae. Nah, lamelae ini adalah pigmen fotosintetik yang enzim. Gitu. Isinya adalah di dalam tilakoid itu ada lamelae, itu isinya adalah pigmen fotosintesis dan juga enzim-enzim. Kalau tadi kromat. Oke, ini hanya sebagai contoh saja bahwa ini ada reaksi Hill reaction. Ya, ini adalah Hill reaction. Ini adalah Hill reaction. Jadi yang menyebutkan bahwa perubahan dari H2O dengan A itu adalah artificial electron acceptor, itu pasti membutuhkan cahaya untuk mengubahnya menjadi dalam keadaan reduksi. Nih, jadi dari keadaan oksidasi menjadi keadaan reduksi. Nah, ini contohnya. Jadi saat ada diklorofenol fenolindofenol, ini contohnya diklorofenolindofenol dalam keadaan yang teroksidasi, saat keadaannya gelap, dia tidak menghasilkan O2 maupun warnanya tidak berubah dari biru. Jadi warnanya masih tetap biru. Nah, tapi saat ada cahaya, prosesnya terjadi dari yang tadinya biru berubah menjadi colorless, yang menandakan terjadinya proses reduksi, teroksidasi, dan juga terbentuknya O2. Kayak gitu. Itu adalah bukti bahwa cahaya ini dapat mengubah artificial electron acceptor menjadi bentuk yang lainnya. Itu, dan menghasilkan O2. Seperti itu. Kalau misalnya kalau misalnya di fotosintesis, ini contohnya kan artificial ya, yaitu NADP+, contohnya adalah A-nya dan A-nya. Contohnya adalah NADP menjadi NADPH. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Lalu ini, kalian tahu kalau misalnya cahaya itu nanti akhir-akhir siar lagi ya. Oke, siap. Siar lagi. Diingetin aja ke teman-temannya ya. Kalau yang bagi belum itu, siapa tahu ada yang offline terus keluar masuk. Tadi soalnya saya lihat juga ada beberapa mahasiswa yang keluar masuk di sini. Oke. Kalau di HP kita kan ada yang namanya blue light filter. Ya, blue light filter. Kalian tahu apa fungsinya dari blue light filter itu? Kalau misalnya di HP. Coba apa fungsinya menurut kalian? Dan kenapa namanya blue light filter? Kenapa enggak red light filter atau green light filter atau yellow light filter? Kenapa harus blue light filter? Ya, kenapa? Nggak tahu, Pak. Bingung. Ya sudah kalau bingung. Ya sudah kalau tidak mau menjawab pertanyaan saya. Ya, gelombang cahaya. Kenapa gelombang cahayanya? Panjang gelombang kali. Blue light filter itu yang nggak bikin mata lelah. Iya benar. Nah, kalau dilihat di HP itu kan ada
Kalau lihat di HP kalian itu ada apa namanya, kayak aplikasi gitu loh di bawah, namanya blue light filter. Kalau diklik nanti dia warnanya berubah dari yang warnanya biasa jadi agak-agak kecoklat-coklatan gitu loh. Di iPhone nggak ada ya, namanya apa ya kalau iPhone, dim apa gitu. Karena fungsinya buat ngefilter spektrum biru. Nah, kenapa ya reading mode? Kenapa harus yang warna biru? Kenapa harus warna biru yang dikurangin? That's the question. Kenapa harus warna biru yang dikurangin? Karena merusak retina mata. Loh, kok bisa? Frekuensinya. Kenapa frekuensinya? Radiasi. Kalau radiasi enggak sih, karena warna kan aman, jantung aman sebetulnya. Yang radiasi yang punya radiasi kan kayak sinar UV, gitu. Karena frekuensinya tinggi. Nah, bukan frekuensinya yang tinggi, tetapi adalah energinya. Jadi energi yang dihasilkan ini dia. Jadi energinya yang dihasilkan oleh sesuatu yang berwarna biru ini energinya tinggi, dan itu yang membuat visible light di mata kita menjadi cenderung lebih lelah gitu, karena banyaknya energi yang seperti banyaknya energi yang dibutuhkan untuk melihat dari warna biru itu, seperti itu. Gitu, dan ini adalah panjang gelombang yang bisa kita lihat itu hanya dari 380 sampai 750, sedangkan yang lebih dari itu disebut dengan gelombang infrared, microwave, dan radio wave. Yang kurang dari itu panjang gelombangnya disebut dengan UV, ray, dan gamma ray. Lalu apa hubungannya dengan fotosintesis? Ya banyak. Tapi nanti ini sekarang sampai di sini dulu aja, karena kebetulan sudah jam segini dan ternyata masih ada orang, dan akan kita lanjutkan saya nggak tahu di hari Jumat atau hari Jumat minggu depannya lagi terusnya sama saya. Itu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum selesai? Silahkan presentasi lagi. PPT-nya nanti dikasih ke saya, Pak. Ya. Blue filter tolong diulangin, Pak. Ya, jadi blue filter itu sesuai tadi, ada grafik yang tadi. Oh, ini salah. Kenapa reaksi asimilasi karbon disebut reaksi gelap? Itu miskonsepsi ya. Itu miskonsepsi. Jadi, reaksi asimilasi tidak disebut dengan reaksi gelap. Tidak disebut. Karena reaksi asimilasi karbon itu dapat terjadi kapanpun. Oke, dapat terjadi kapanpun. Jadi tidak hanya saat gelap saja tersebut terjadi. Saat gagal, apanya yang gagal? Oh, pada galak ya. Nah, saya akhiri presentasi dulu baru saya masuk lagi atau gimana? Jangan, Pak, lihat itu ya. Coba masukin manual. Coba lah, saya malas kalau masukin manual. Emang bisa ya masukin manual ya? Bisa. Oh gitu. Di Master ya? Berarti ya masukin manual ya? Nah, coba ya. Jadi satu apa di situ? Kalau nggak bisa, saya CTU masa Pak. Enggak, sebentar. Ini gimana caranya? Ini. Kuliahan. Input kehadiran mahasiswa. Semester apa sih ini? Kalian kelas genap atau kelas ganjil? Nah, pertemuan absen di kelas ya Pak. Kayak tutup absen kalian. Nah, ini kayaknya
Ini Burah belum ya? Nah. Caranya gimana? Saya nggak ngerti. Itu ya? Itu bukan? Ayah ulah. Oke. Ini ada Mariandela. Oke. Dan ulah tuh. Ini Erna. Ini ada nggak? Erna. Audili Tanu. Ardian. Ada. Ardian. Muhammad Hizbullah. Ini tadi saya. Sekolah. Rehan belum Pak. Ya, Rehan di mana Rehan? Rehan. Oke. Iya. Ardian. Atau semuanya aja malah. Ini. Ini dibuktikan nggak sih? Ini Diana ada. Itu boleh datang Pak. Ada Niko, sore Niko. Iya Pak Niko Pak. Itu yang paling atas ada nggak? Ini siapa ini? Bentar. Bentar. Waduh ini kenapa? Oke, ditambah dulu. Ini ada yang kenal nggak? Erna belum ya? Erna ada? Ini ada? Ada ya? Oke. Pak Rizka siapa? Rizka Gania udah. Rizka Gania kan namanya? Ini sudah pakai QR code. Oke, udah ya. Ini udah semua ya. Yo, oke. Kalau begitu sekian. Nanti saya kirim PPT-nya ke Cello. Lalu videonya gimana? Nah, ini ada 100. Mending saya YouTube aja ya. Oke, kalau begitu sudah ya. Ini saya upload di YouTube aja. Oke, sekian kuliah kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kalian jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Makan yang banyak. Sarapan. Jangan lupa. Oke? Sip. Dadah. Ayamnya jangan lupa dikasih makan. Siap. Iya. Oh, jaga kesehatan. Iya. Oke. Udah. Silakan monggo kalian keluar dari ruangan ini. Akhirnya ada yang perhatian, maksudnya apa? Maksudnya apa itu Rohyan? Akhirnya ada yang perhatian itu apa?